Pemirsa, hingga hari ke-14, ratusan personil dari Polres Langkat, warga dan relawan terus mencari 3 anak yang hilang di kebun sawit. Namun hingga kini ketiga anak tersebut belum juga ditemukan. Tiga anak warga desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang hilang sejak 18 Oktober 2020 hingga hari ini masih belum ditemukan. Pihak kepolisian Polres Langkat dibantu ratusan relawan terus berupaya melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di lokasi titik hilangnya anak. Sejumlah upaya telah dilakukan pihak kepolisian, mulai dari mengumpulkan keterangan saksi, menggali lokasi titik terakhir hilangnya anak, pencarian di areal perkebunan, dan memasang foto ketiga anak di sejumlah lokasi desa. Namun hingga kini, pihak kepolisian belum juga menemukan 3 anak tersebut. Proses pencarian melibatkan 150 petugas, diantaranya polisi, warga, dan relawan. Kita sekarang sedang melakukan penyisiran di kebun LNK Desa Namanjaya ini. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk ditemukan ketiga anak tersebut. Pihak kepolisian akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui keberadaan 3 anak yang hilang. Sejak 18 Oktober, 3 bocah di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menghilang secara misterius. Sebelumnya mereka terlihat bermain-main di kawasan kebun sawit. Warga Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat digegerkan dengan menghilangnya 3 bocah secara misterius sejak Minggu 18 Oktober 2020. Warga berbondong-bondong melihat secara langsung lokasi di mana ketiga bocah yang rata-rata berusia 7 tahun tersebut hilang. Ketiganya merupakan warga Dusun Enam Pulka, Desa Naman, Kecamatan Sailepan, Kabupaten Langkat. Ketiga anak itu berusia 7 tahun, diduga hilang di sekitar area perkebunan yang dikelilingi parit cukup dalam. Namun menjelang sore, ketiga bocah tersebut tidak kembali ke rumah dan menghilang secara misterius. Pihak keluarga kemudian melaporkan kehilangan 3 anak mereka ke pihak kepolisian Polsek Salapian. Saya menyisir mencari di tempat sekarang kejadian ini belum sampai dapat, Pak. Ya, Bang, harapannya Bang, ini terhadap anak kita Bang dan 2 orang kawannya. Ya, dari orang tua saya harapkan semoga anak saya Nijam Pareja kembali dengan kawannya dengan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun, Pak. Keluarga berharap agar anak mereka segera pulang dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam kondisi sehat. Kasus pengeroyokan oleh pengendara moge terhadap anggota Intel TNI di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlanjut. Polisi menahan 2 orang pelaku berinisial MS dan B, anggota Harley Owners Group HOG Siliwangi Bandung Chapter. Pengeroyokan oleh rombongan pengendara moge Harley Davidson terhadap 2 prajurit TNI aktif Intel Kodim 0304 Agam yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlanjut ke ranah hukum. Polisi menetapkan 2 pelaku, masing-masing berinisial MS dan B, anggota Harley Owner Group HOG Siliwangi Bandung Chapter. Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara menyebutkan kedua pelaku menganiaya korban. Setelah memeriksa saksi-saksi dan barang bukti, kedua pelaku ditahan di sel tahanan Polres Bukit Tinggi. Ada 2 orang yang menjadi tersangka dan saat ini sudah akan tahan. Yang satu inisial MS dan yang satu inisial B. Yang MS berperan membanting daripada korban. Kemudian yang B itu menendang daripada. Kedua pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebelumnya rombongan motor besar mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim Agam saat konvoi dan berlibur di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Video aksi arogansi oknum pengendara moge tersebut viral di media sosial.
Inilah video arogansi oknum pengendara motor gede Harley Davidson yang mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim Agam di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi ini terjadi di depan toko di Jalan Sultan Syahrir Simpang Tarok, Kota Bukit Tinggi pada Jumat sore. Sementara itu, Komandan Kodim 0304 Agam, Letkol ARH Yosip Brostidadi, korban adalah Serda MIS dan Serda MY yang bertugas di Satuan Intel Kodim 0304 Agam, Sumatera Barat. Usai kejadian, kedua korban dibawa ke rumah sakit tentara untuk mendapatkan pengobatan. Sementara Ketua Rombongan Harley Owners Group Hock Siliwangi Bandung Chapter Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengaku pihaknya telah meminta maaf kepada korban dan kepada Dandim 0304 Agam atas insiden tersebut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Polisi masih mengejar pelaku jambret terhadap seorang perwira marinir yang tengah bersepeda di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengidentifikasi pelaku begal tersebut. Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus penjambretan yang dialami seorang perwira menengah TNI Angkatan Laut Kolonel Pangestu Widiatmoko saat tengah bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 3 orang saksi yang berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan. Selain itu, untuk memperkuat proses identifikasi pelaku, penyidik memeriksa rekaman kamera pengawas dari sebelum kejadian, saat kejadian, dan pasca kejadian. Hasilnya, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kasih awal ada 2 kendaraan motor yang memang satu tugasnya mengawasi dan satu yang merebut. Yang akan merebut handphone milik korban pada saat itu sehingga dipertahankan oleh korban. Korban jatuh mengakibatkan luka-luka dan pasuk ada patah di tangan. Ya, ini masih kami kumpulkan alat-alat bukti yang lain ya untuk bisa membantu penyelidik untuk bisa mengungkap dan menangkap para pelakunya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus guna mengungkap aksi begal sepeda yang kian marak di ibu kota. Tim khusus ini berada di bawah pimpinan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, nantinya akan menyelidiki dan mengungkap pelaku aksi pembegalan. Polisi juga melaksanakan sejumlah upaya preventif seperti patroli dan penjagaan di jalan-jalan protokol serta jalur yang umum dilalui pesepeda, diantaranya kawasan Monas dan Sudirman Tamrin. Polisi mengimbau pesepeda untuk lebih menjaga diri serta menghindari bersepeda di lokasi sepi dan seorang diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya kasus pembegalan di jalan kepada pesepeda membuat salah satu komunitas menciptakan ide dengan tulisan kreatif anti begal di punggung. Hal tersebut untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban begal saat bersepeda. Gemar bersepeda, berbagai cara dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak menjadi korban begal. Salah satu komunitas sepeda berinisiatif menulis kata-kata unik di punggung mereka. Seperti, saya cucu Suzana berani begal. Sepeda masih nyicil, jangan dibegal please. Saya trauma di jambret, masa tega sih ngebegal? Ide ini datang dari salah satu anggota komunitas yang pernah menjadi korban begal. Meski trauma di begal, namun tetap bisa bersepeda. Oh, kalau yang tulisan itu sebenarnya saya iseng aja sih tadinya. Cuma karena saya post di grup komunitas, terus habis itu di-upload sama mereka, terus ya tiba-tiba jadi viral aja. Karena emang sebenarnya curhat saya sendiri juga sih. Kayak ya kan siapa juga nggak mau kan aktivitasnya tuh keganggu karena ada hal-hal yang kayak begini. Jadi was-was aja kitanya. Biar lebih nyaman aja sih. Beragam tulisan ini tak serta-merta menghentikan aksi kejahatan begal. Kewaspadaan diri para pesepeda tetap diperlukan. Bareng-bareng, terus jangan terlalu malam dan jangan terlalu pagi aja. Banyak riset dan banyak ini sih harus tahu medan. Maksudnya kayak kita tahu kalau misalkan ada emergency di mana kita minta tolong dan ada orang yang tahu lah kalau kita keluar. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu terjadi di jalan langsung bisa cepat untuk evakuasi. Selain itu, hindari membawa barang-barang berharga berlebihan saat Anda sedang berolahraga sepeda.
Dan pastikan barang yang dibawa berada di posisi aman dari jangkauan tangan jambret. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Pandu Priyo, Iriansyah, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami tewasnya pengemudi ojek pengkolan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi juga masih mencari rekaman CCTV yang berada di lokasi tewasnya korban. Polisi masih mendalami tewasnya Asari, seorang pengemudi ojek pangkalan yang ditemukan tewas di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rekaman CCTV di lokasi tewasnya korban juga masih dicari. Sebelumnya korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di lehernya. Dari tangan korban ditemukan kunci motor, diduga korban meninggal akibat dibegal karena sepeda motornya tidak ditemukan di lokasi. Perkembangan terbaru dari kasus begal pengemudi ojek pangkalan sudah bersama kami Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Paksi Eka. Assalamualaikum, selamat sore Pak Paksi. Selamat sore Bang. Ya, bisa dikonfirmasi berarti bahwa ini adalah korban begal ya Pak? Untuk sementara sampai dengan saat ini kemungkinan besar korban merupakan dugaan korban dari curas pencurian dan kekerasan. Oke. Bagaimana progres penyelidikan yang dilakukan oleh aparat Pak? Sudah mengerucut pada identitas pelaku? Sampai dengan saat ini sudah kami laksanakan penyelidikan di lapangan. Untuk progres akan kami tindak lanjuti setelah ada pendalaman yang lebih lanjut nantinya. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian, apa Pak yang bisa digali Pak? Dari saksi-saksi yang kami periksa di lapangan, termasuk dari pihak keluarga, kami meminta keterangan sebatas rutinitas korban di dalam keluarganya. Kemudian kalau untuk dari saksi-saksi di TKP, mungkin kita mengarah pada saat awal saksi mendengar suara teriakan minta tolong. Untuk rekaman CCTV Pak sudah didapatkan untuk mengetahui begitu bagaimana kronologisnya? Siap, sementara ini sudah ada beberapa CCTV yang sudah kita rangkai, kita padukan sehingga bisa membantu kami di tahap penyelidikan selanjutnya. Untuk pelakunya sendiri, apakah juga terlihat dalam rekaman CCTV yang sudah dikumpulkan oleh aparat, Pak? Ya, sementara ini Mbak, sampai dengan saat ini bagaimanapun kami baru memadukan baik durasi waktu, kemudian rangkaian kegiatan lainnya, yang mana kami bagaimanapun juga dalam penanganan perkara ini lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan kami mengejar pembuktian, bukan pengakuan. Apakah polisi sudah melacak keberadaan properti korban, sepeda motornya? Sementara ini kalau untuk identitas dari kendaraan sudah kami kantongi, dan kalau untuk mengarah ke siapa dan di mananya masih dalam proses pendalaman penyelidikan kami. Dugaan dari polisi, apakah pelaku ini seorang diri atau berkelompok, Pak? Sementara dugaan kami 2 sampai dengan 3 orang. Tidak seorang diri ya. Untuk di lokasi kejadian, apakah memang pernah atau sering terjadi aksi pembegalan sebelumnya, Pak? Selama ini hampir dapat kami pastikan kalau daerah tersebut merupakan daerah aman. Jadi ini baru pertama kali, kasus pertama begitu ya Pak ya? Ya, demikian. Kalau untuk berdasarkan penyelidikan sejauh ini begitu Pak, apakah korban ini sudah dibuntuti begitu sebelumnya oleh pelaku atau seperti apa Pak? Kemungkinan besar demikian, Mbak. Namun kami akan kaji lebih dalam lagi melalui pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik yang di pangkalan ojek tempat biasa korban nongkrong atau menunggu penumpang,
dengan saksi-saksi yang berimbang sehingga mendekati titik TKP. Baik, terima kasih. AKP Paksi Eka, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priuk sudah berbincang bersama kami.